Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang keimanan, termasuk tentang kejadian kita. Ketika kita masih di alam ruh, itu kondisi kita itu dewasa atau gimana? Kemudian kita lahir ke dunia, itu kita dipinjami yang namanya jasad. Yang nanti ketika kita meninggal itu nanti yang disiksa itu jasad atau ruh. Karena mengingat jasad kita itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hanya perintah menuruti apa kata ruh kita. Kemudian kita masuk ke alam kubur. Ketika kita dibangunkan nanti itu dalam kondisi kembali sebagai anak kecil atau melanjutkan usia kita, itu yang perlu kita utamakan. Yang kedua, sebagai makhluk Allah diciptakan, kita ini diperintah zikrullah ataukah kita disuruh melihat Allah? Ini yang perlu kami tanyakan. Apa kita disuruh ingat pengene Gusti Allah, apa kudu ningali Gusti Allah? Wonten. Jadi antara termasuk salat niku kangge ningali Gusti Allah napa kangge eling teng Gusti Allah? Mangkaten ingkang saged kula aturaken kangge nuwun penjelasanipun, matur suwun. Pertama, ruhaniyah kita itu meneruskan umur yang sudah berlaku atau kita dalam bentuk jasmani, dalam bentuk kecil atau dewasa ketika diambil Allah. Terus yang disiksa itu jasmani apa ruhani? Terus yang terakhir adalah ingat apakah melihat? Pun kalau jawab satu persatu. Pertama adalah umur, status kita. Tinggal kita itu statusnya sebelum balik opo sesudah balik. Kalau sebelum balik ini maklum, kita disebut orang yang masih ruh ingkang masih fitrah. Berarti kita dalam keadaan kondisi sebelum balik, sebelum dewasa, berarti anak kecil. B1. Jikalau ketika meninggal setelah balik, lah ini sudah dikatakan dewasa. Tinggal pertanyaannya itu, ketika kita kembali, masihkah ada di dalam keimanan hati ini selain Allah? Kalau imannya kita itu masih ada selain Allah, masalah penyiksaan itu melihat dari kacamata mana? Kalau kacamata syariat ya, ketika saat si mayit itu sudah dikubur dan ditinggal oleh para takziah, satu langkah maka datanglah malaikat luru, si sebut mungkar nakir, roh itu dikembalikan pada jasad. Ini keterangan syariat loh Pak ya, keterangan syariat. Saya harus menjawab dua kacamata. Dari arah situ maka bisa disimpulkan secara kacamata syariat, yang disiksa itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Syariat. Tapi kalau kutarik dari kacamata hakikat Bapak Ibu,
maka yang dihukum oleh Allah adalah ruhani. Ruhani kita tidak bisa kembali kepada Allah di dalam rahmatnya, tetapi masuk dalam azabnya. Bentuknya apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita dimasukkan alam barzakh. Apa sih alam barzakh itu? Alam di dalam makom mukasyafah, yang barzakh itu adalah dinding. Dinding itu menutupi terhadap ruhaniyah, yang ruhaniyah itu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia atau dia ke akhirat sebelum hari kebangkitan didatangkan. Berarti makna barzakh adalah sebuah tutup dinding yang mengurung terhadap ruhaniyah. Secara hakikat barzakh itu sudah berlaku di dunia ini. Apa barzakhnya ruhaniyah jenengan? Syahwatu dunya. Inilah yang menutup, mendinding terhadap diri kita, Bapak Ibu. Akhirnya kita tidak bisa kembali pada Allah di dalam rahmatnya. Ini orang-orang yang masuk di dalam kategori su'ul khotimah itu di situ. Makanya tadi saya katakan, ruh ini akan masuk pada satu alam yang disebut alam barzakh, gelap. Gelap. Satu. Nomor dua, golongan ruh yang masuk di dalam alam mukasyafah ini, kalau dia dikatakan golongan husnul khotimah, mesti dia ruhaniyahnya itu masuk di dalam tempat yang penuh dengan cahaya. Berarti terang bener. Kalau jasmaniah ya pancet, ya sama. Dikubur ning jero lemah, di tanah. Bagi hakikat, ya, bagi hakikat, jasmania itu sudah tidak fungsi, sudah tidak kanggo. Nah, apa sudah tidak kanggo? Tidak berguna. Tidak berguna sudah. Makanya ada lagune Bang Haji, judulnya iki lho, sekujur bangkai. Duh ana sego rawon ya gur meneng ora dicandak, gak berguna. Jadi bangkai. Berarti yang bertanggung jawab secara hakikat adalah ruhaniyah. Dia masuk di dalam apakah alam gelap apa alam terang. Kalau alam terang, dia masuknya di dalam namanya alam lahut. Alam lahut. Alam di mana semua kekasih Allah dijadikan satu. Ini Pak, yang Allah ngijini terhadap salah satu di antara arwah itu apa? Ngkei pitutur atau nyambangi nanggone ahlinya bisa. Karena dapat biizni rabbihim, dapat izin dari Allah. Kadang jenengan mimpi nggih ketemu Pak E misalnya ngoten. Iku gambaran. Allah mengizini supaya tahu bagaimana Pakku iki ning kono iki kaya apa. Penak apa ora penak. Kadang-kadang Allah juga memberikan satu pitutur lewat itu. Nek masalah umur roh iku sami. Ngomong roh ya, sami, sedaya sami. Gak sing tuwek, gak sing enom, sama.
Nek ngomong jasad, nggih mboten sami. Sing cilik akhirnya ya dadi cilik, anake dan lain sebagainya. Yes, iki bahasa ruh tatkala dia sudah meninggalkan jasmani. Pandangan syariat dengan pandangan hakikat. Terus pertanyaan berikutnya terkait kita itu disuruh untuk berzikir, apakah melihat? Wis, bahasa zikir Pak adalah bahasa Quran. Ditranslate atau dialihkan bahasa Indonesia namanya ingat. Wong Jawa eling. Apakah itu harus disebut? Nah, lihat jawabnya. Kalau saya jawab secara syariat, zikir itu afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, disebut. Tapi pandangan hakikat beda. Secara istilah, zikir itu adalah kesadaran hati kita tentang iman, bahwasannya semua apa yang terjadi itu yang menterjadikan adalah Allah. Itu maksudnya zikir. Maksudnya eling ngoten riku. Sadar hati eling bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita semata-mata datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kau itu adalah ciptaane Allah. Allah yang menciptakan wa ma ta'malun. Dan apa yang terjadi gerakan dan apapun dalam diri kita itu yang menterjadikan datangnya dari Allah. Jelas Pak nggih? Itu maknani dari zikir. Melihat. Jadi sama Pak. Syuhud melihat dengan zikir sama. Cuman maksud daripada sak temeni zikir. Bukan zikir yang diucap. Kalau yang dimaksud zikir yang diucap tidak sama dengan melihat. Enggak sama. Kalau zikir yang dimaksud kesadaran diri bahwasanya semua apa yang terjadi itu Allah, maka satu paket dengan melihat. Makanya di dalam zikir sirul asor itu ada su'aul basyirah wa ainul basyirah, merasakan, sadar diri dan melihat. Di situ. Nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Yai, menawi pertanyaan kula mangke mboten nyajaki manpan saya. Pangatur ngendikane Pak Yai wau sae nurut kula. Duka nurut kanca-kanca. Napa mawon sing diterangkan Pak Yai saestu sae kula piyambak. Nggih Pak Yai ngapunten. Menawi untuk kanca sing ngarani sambutane Pak Yai, keterane Pak Yai mboten nyeceki teng manahe. Agak dikeraskan Pak. Kanca-kanca nggih kersane wis babah. Bahkan ngomong ngono, bahkan enggak. Pokok aku menyampaikan apa sing diutus Gusti Allah sing kembang ngene. Ngoten. Intinipun Pak Yai, keterangane Pak Yai wau menurut kula piyambak, kula niki lari sepandi Pak Yai RT 6 termasuk lingkungan mriki. Ngapunten Pak Yai nggih, saestu ngapunten. Nggih. Mengenai pertanyaanipun. Samangke Pak Yai wau matur tombone ati. Nek kula biasae nek salat itu tombo ati iku limo sawarnane. Wis nglakoni iku poso nglakoni, zikir wengi nglakoni, salat malam nglakoni. Kok banjur sik omongi sik elek ae. Jangan disalahkan salate. Sing disalahno
sing nglakoni salat ya apa? Contone salat. Sak temene salat iku iso nyegah barang elek. Wis nglakoni salat kok sik iso ngrasani wong ae. Jangan disalahkan salate. Salahno sing salat. Bukan salate sing salah. Sing nglakoni salat kurang bener misalno ngoten. Niki Pak Yai. Sepina malih keterangane Pak Yai menurut kula priyambak kula nama kula Ngatiman RT 6 RW 2 Sepandi. Ngajine kula niki kena dihitung ping sekawan niki Pak Yai. Sepindah ini waliwane Haji Basori 1, 2, 3 niki dadi ping 4 niki. Matur suwun Pak Yai. Niki Pak Yai lek kula menghimbau termasuk kula piyambak Sampun dereng. Oleh bengung Pak Yai. Tambah bengung. sing mik mriku dicilikno. Pun ide-ide speaker. Oh ngoten nggih matur suwun. Ngapunten kula lanjut Pak Yai. Lek kula pribadi Pak Yai ojo dadi koyok laler. Masalah binatang. Ojo dadi koyok laler. Dadiya koyok tawon. Sepindah malih ojo dadi koyok laler. Dadiya koyok tawon. Lan ojo ngenyek laler. Ojo ngenyek laler. Krana sababiyak laler ana ulama besar detrami amal-amalipun dadi ya kaya ula. Nah ya mangke Pak Yai sing nerusaken. Iya, dadi ya kaya ula. Dadi ya kaya ula. Sepina malih ojo dadi kaya laler. Ngin Pak Yai sing nerusaken. Nggih, ojo dadi kaya laler. Kula ambek kanca-kanca niki ojo dadi kaya laler. Dadi ya kaya tawon. Terus wis dadi kaya tawon. Dadi ya maning kaya ula. Ah niki ya. Ula iki dawa, ula sawa niki. Pun Pak Yai niki pelajaran sing kemarin Pak Yai. Pelajaran kemarin dulu Pak Yai. Di pertama mriki Pak Yai. Pak Yai matur dadiya kaya laba-laba. Dadiya kaya kan iki perhewanan. Perhewanan. Dadiya kaya laba-laba jare Pak Yai. Ngapunten Pak Yai. Dadiya kaya laba-laba. Ono laba-laba golek semut. Semute sing menangani nggih laba-laba. Ngapunten Pak Yai. Kula nate kepireng keterangan ana wong telu matur nang Kanjeng Nabi. Telu-telune disneni kabeh nang Kanjeng Nabi. Nggih, ana wong telu matur nang Kanjeng Nabi, laporan nang Kanjeng Nabi. Telu-telune niku disneni kabeh nang Kanjeng Nabi. Niki mawon Pak Yai sing nerusaken. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua itu menjalankan apa yang kita jalankan sesuai porsinya masing-masing. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pitutur-pitutur yang bersifatkan ruhaniyah itu bukan berarti mohon maaf ngejelokno sing misor ya enggak. Sing dadi tawon bukane ngejelokno sing dadi laler.
dan juga tidak ngejloki bagian dadi ulo. Semua kita itu proses ya. Proses. Terserah diri kita mau naik kelas atau enggak, monggo. Sebab walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Tak simpul nih Pak, wong iku ora gegeran ra ngelokno. Iku nek wis ruhaniyah duduk di ahad, wis kada gegeran. Silahkan kita beda bendera, beda suku, beda etnis, beda agama. Silahkan. Yang penting Indonesia. Ngoten lho niku asline. Makanya kata W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Lah. Tuhan tidak hanya memberikan kepahaman lewat wahyunya yang tertulis saja, enggak. Quran wong Islam tidak hanya tertulis, akan tetapi ada wahyu yang bersifatkan tercipta. Seperti tadi, ojo dadi koyok laler, dadi yo koyok tawon. Nek tawon ndak sembuh Pak, bu nek tawon gula dikerubung manfaat. Laler yang gene pas laler sing kisoe Imam Ghazali. Intinya ngeten Pak, semua apa yang Allah ciptakan itu ngandung pengertian, ngandung tondo, ngandung ayat. Yang ayat itu semuanya biar ruhaniah kita kembali kepada Allah. Walaupun ulo niku ketinggalannya welek Pak, serakah ya, mangan gak tahu disisakno, kabeh sak entute sak teleke lak dilek sedaya toh, gak tahu disisakno. Tapi sisi baiknya ada, sisi manfaatnya adalah iku lo manusia kita yang diberi akal oleh Allah untuk mikir. Tafakkaru fi khalqillah. Artinya semua apa yang diciptakan Allah itu pasti ada sisi manfaat. Sisi manfaat. Sisi manfaatnya itu ada di situ. Nah, cuman kita inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun atau tidak? Apakah kita sebagai manusia itu mau mengambil sisi hikmahnya atau sisi manfaatnya atau enggak? Alam yang Allah ciptakan mengandung pengertian. Makanya dulu Pak, orang yang tidak paham tentang isi Al-Quran tertulis wahyu Allah, banyak mbah-mbah kita itu ngajini lewat alam. Akhirnya hatinya rohaniah bisa mengesahkan pada Tuhan, mengesahkan pada Allah. Wong Jobian Allah, Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Ngomong Allah iku mboten saged Allah. Lewatnya lewat alam ngajinya. Nah, semua itu ya sesuai dengan poksi kita. Kita poksinya di syariat tidak mengenal dzikir la ilaha illallah, yes babano.
Cuman naiko dari la ilaha illallah ke la ilaha illahua. Akhirnya ning toriko dibahas la ilaha illahua dzikir sir atau dzikir khafi ning jerone ati. Terus diterangkan di dalam hakikat la ilaha illa anta iku semata-mata jenengan iku ben naik kelas. Cara mutu ngibadah jenengan iku ben estu di mata Allah itu betul yang tadi dikatakan inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perkara faksha. Faksha itu keji Pak jenengan pada Allah. Bentuknya kita keji bagaimana? Kita berbuat mengadakan selain Allah. Mengadakan selain Allah, jatuhnya iman kita pada selain Allah. Itulah faksha. Wal mungkar, ingkar dengan ayat-ayat yang bersifatkan rohaniyah tadi. Makanya sampai dimpun heran. Sholat awak dewi tekun secara jasmani apa sih rasan-rasan. Karena roy dereng sholat daim. Roy iki kita belum menjalankan sholat yang sebenarnya. Sebetulnya itu loh Pak alasannya. Nah, didatangkan keterangan sholat daim supaya kita yang masih sholat secara jasmani itu biar naik kelas. Syariat, thariqah ben naik hakikat. Kalau sudah di hakikat biar ke makrifat. Itu loh sebetulnya didatangkan. Mengapa harus didatangkan oleh Allah? Padahal Allah itu menciptakan sakarepe dhewe ta. Bisiki tak gawe ngene yang namanya mohon maaf Pak kaspe ya, puhung ya. Tak gawe dewul karepku, tak gawe undi-undi karepku, terserah lah ngoten nggih. Nggih, mohon maaf. Mengapa Allah kok ya memerintahkan utusannya untuk menyampaikan tentang masalah dinul tauhid, dinul haq? Karena kita itu hidup di dunia itu tidak selama-lamanya. Karena kita nanti akan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya yaitu yang selama wal akhiratu khairu wa abqa. Ini gile maksudnya yang kekal itu. Ben kui gak ketun buri, kui tak kandani lewat utusanku iki Muhammad. Urusan kui gelem gak gelem naik kelas monggo keputusan sendiri. Jadi memang bukan sholatnya yang menjadikan perbuatan faksa wal mungkar jalan terus. Orangnya yang melakukan itulah yang tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul atau difirmankan Allah. Makanya di dalam surah Al-Baqarah 238 itu tidak berhenti dalam kalimat wassolawah, hafidu ala sholawah. Di situ enggak ada wakaf. Diteruskan wassolatil wusta. Jagalah sholat njobo dengan sholat jero. Jagalah sholat dohir dan sholat batin. Jagalah itu maksudnya tegakkanlah sholat jasmani juga rohani ada di situ. Nggih, matur suwun atas pertanyaan tadi Bapak. Jadi yang jelas kalau orang itu sudah tidak melihat perbedaan hanya satu, harus sudah sampai di ahad baru sudah tidak ada perbedaan bagi dirinya.
yang sudah di situ, yang belum di situ kita sih fanatik kita. NU yo fanatik NU nih, Muhammadiyah yo fanatik Muhammadiyah, atau ajaran-ajaran yang lain. Saya ingin ngomong agama, Islam yo fanatik Islami, Nasrani, Hindu, Buddha yo sami-sami. Yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul, pancet onok gunung mesti khilaf. Sing bener aku, sing salah kamu. Sing kuni yang ngomong, sing bener aku, sing salah kamu. Akhirnya ditutup walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum. Nek wis ana gunung berarti jenengan sudah diakad, baru nggak ada khilaf, nggak ada persulayan, nggak ada perbedaan. Orang Jawa, orang Madura, orang Bugis, orang Dayak, benderanya beda-beda, monggo, tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Nggih. Wonten melih? Tunggal wayahi. Wau laba-laba wayahi. Laba-laba wayahi dereng wayahi. Dalem? Laba-laba. Laba-laba. Terus enten masih tinggal wayahi. Dadi Kanjeng Nabi matur, lek wis umur 40 tahun, kula ambek jenengan iki, lek wis umur 40 tahun, salatmu kaja kaya arek cilik. Niki Kanjeng Nabi matur wangit. Nggih. Lek wis umur 40 tahun, termasuk kula niki, salatmu aja kaya arek cilik. Matur sedaya. Ngoten nggih. Wis. Laba-laba. Nggih, laba-laba. Laba-laba itu adalah menyimpan makna mutasabiat gini. Laba-laba kan sibuk gaya omah toh, Pak. Ngerapeti omai. Enggak mikir masalah daharane. Artinya rapetono rumah ruhaniyahmu. Apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan rumah jasmani, bukan. Rumah rohani. Bahasa syariat, ya bangun surga lewat ad-dunya mazra'atul akhirah. Perilaku yang ketika saat di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sistemnya laba-laba. Nek kuwi wis ndandani takwamu, takwa itu ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu nang Gusti Allah, amal nang Gusti Allah, istiqomah nang Gusti Allah. Mana ilmu nang Gusti Allah? Dinu tauhid, amal khalwat, lewat zikir, istiqomah terus menerus. Lah, ini takwa. Nek wis ndandani ana kuno ruhaniyahmu, otomatis wa aslimu lahu. Kuwi wis dikatakan pasrah pisan. Urusan daharan, kebutuhan jasmani, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Sudah tidak dimamangkan kembali, wis gak mikir. Iki lho sing dimaksud, semakin bener omai laba-laba semakin kuat, mongko semakin lebar, semakin banyak laler sing mencelok sing kejaring, yaitu maksudnya wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan apa kebutuhanmu yang datangnya tidak disangka-sangka. Bahasa syariati, bahasa hakikati, ya wis, orang usah dipikir. Atimu maksudnya, ati gak usah mikir urusan daharan atau kebutuhan jasmani. Tapi ning kono sebab wis ana sing mikir dhewe yaiku Gusti Allah. Ya wis teko dhewe kok. Mangkane gak tumon laba-laba.
golek laler metu teko omah mboten. Nunggu iye. Iku wong topo, Pak. Wis. Untuk selanjutnya umur 40 mau. Ojo koyok salate arek cilik. Ya iki maksud kula. Jenengan nek salat ojo pancet ae. Ati iki madhep nang sakliyane Allah. Ojo seperti itu. Karepe uban kebiasaan salat niku ban. Sing asale ati madhep eling nang sakliyane Allah, saiki dikongkon eling madhep nang Gusti. Gak iso, Pak, nek gak jenengan kali kula niki dandani ruhaniyah dalam rangka mengesahkan Allah, tidak bisa. Karena iku wis rumus. Tapi nek jenengan liwat dalan iki maka bakal ketemu. Sing trose wau hadise Kanjeng Nabi. Nah niki hadise Hasan apa Sahih? Nek di kalau kita bahas masalah hadis kan ada beberapa tingkatan, ya Pak ya. Ada Sahih, ada Hasan, ada Mardud dan lain sebagainya. Itu ada nilainya sendiri-sendiri. Ada Dhaif, ada sendiri-sendiri. Niki sing bagian pundi lho ngono. Walaupun Dhaif kalau itu urusan ibadah nggak ada masalah. Urusan ibadah lho ya. Cuman apakah kita harus menunggu umur 40 tahun dulu untuk bertauhid? Terus kalau menunggu umur 40, umur 30 mati, siapa tanggung jawab? Halo? Ya sing berani berfatwa siapa? Cuman saya tadi mengartikan maksud secara ruhaniyah kuwi nek wis umur 40 atimu iku ndang bali yo nang Gusti Allah lewat dinul tauhid, dinul hak ini. Tapi maksud saya bukan persoalannya harus menunggu umur 30. Jangan. Kalau hati sampean wis klik ya wis bah umur selawe, bah umur 20. Sebab ajaran dinul hak ini, Pak, kadang-kadang umur 70 gak gelem nolak. Itu nolak. Ada, berarti iki TK umur 70 tahun. Iku gak taman kanak-kanak tapi taman kawak. Nggih ngapunten yang kathah. Nggih sedaya niku proses, Pak. Mungkin sebagai cambukan hati kita dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Iki sampean gecoki. Bila mana hati terus bermegah-megahan dengan selain Allah, yaitu kesenangan dunia, itulah yang menjadikan hati lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati. Wis sampean damel ngen-ngen, mengki sampean buka Qur'ane maneh. Iki piye? Awak dhewe masih masuk di dalam ayat ini atau enggak? Yang jelas di situ Allah memberikan peringatan jikalau hati kita terus bermegah-megahan, hati lo bukan jasmani lo ya, dengan kesenangan dunia, itu yang menjadikan hati selalu lalai pada Allah. Hal ini terjadi hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Nek jasmaniyah monggo Pak, silahkan. Sugih anak, sugih bojo, sugih dunya, sugih pangkat, sugih jabatan, monggo. Kalau jasmani, karena kita masih ada di dunia. Yang kerja masih kuat kerja. Jangan ngelemper aja, semangat. Tapi ruhani tetap hanya untuk Allah. Untuk Allah. Nggih. Wonten melih? Ngapunten Ada. Sus. Monggo.
Saya pernah baca pada satu kalimat tuh dari almarhum Buya Sakur, Indramayu nggih. Satu kalimat ini ku gini Gus. Agak dikeraskan Pak. Puncak keberagamaan seseorang atau puncak bertuhannya seseorang manusia itu terletak dari kepedulian sosialnya terhadap segala sesuatu atau makhluk. Ngoten Gus. Yang saya pertanyakan itu dari arti atau makna hakikat atau mutasabihatnya Gus. Sampun ngoten mawon. Matur suwun. Beragama beda dengan bertuhan. Beragama itu urusannya secara jasmani. Seremonial apa perilaku akmaliyah jasmani ini. Tapi bertuhan iku khusus hubungannya ruhani. Puncak bertuhan kita benar memang ditandai salah satu adalah tingkat sosial. Wong iku Pak akan ikhlas ridho melepas apapun kalau dia bertuhannya sudah sampai puncak. Dia tidak akan merasa memiliki seperti tukang parkir. Dia hanya sekedar dapat amanah untuk menjaga, enggak untuk memiliki. Memang salah satu tanda puncak ketuhanan kita pada Allah itu mesti ikhlas ridho atas segala apapun yang diterjadikan. Mengapa dia ikhlas ridho? Karena tidak merasa memiliki. Dia hanya menjalankan sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah di dalam iradah setiap detiknya itu. Detik ini disuruh ngalor, ngidul, nggak bisa bantah. Sehingga kalau boleh saya katakan makna daripada puncak itu seperti kuning-kuning kintir ning kali. Sampeyan artikan dhewe, apa iku? Ditabrakno watu, digulung ambek ombak yo ora tahu bantah, ora tahu sambat, ditotol iwak yo ora tahu bantah. Itulah kuning-kuning kintir di sungai. Maknanya sebenarnya itu. Maksud daripada sosial, wong nek wis ana kuno atine, Pak. As-sakha bahasane wong umum disebut as-sakha, mesti loman. Iku nek ana sing digawe. Paling tidak as-sakha, dia itu berdoa. Ndongake muga-muga orang dekatnya anak istri, misalkan nek duwe murid-muridnya, ditarik Allah di dalam puncak ketuhanan itu. Nah, nek diciptakan secara sakdohiriyae seperti Abu Hasan Asadili, sugih sembarang kalir, mesti as-sakha. Jadi nek ketok langgar kurang ngoponi ngono, gak menunggu diparani panitia. Misalnya sound sistemnya kurang penak, misalnya wis gak kate panitia, kurang apa ae. Wis ditukok-tukokno. Mergae ana sing digawe.
Ora krana wong liya mboten, ora krana pahala mboten. Karena Allah dalam hatinya diperintahkan Allah untuk melaksanakan itu. Berhubung dia itu ketuhanannya sudah puncak, gak merasa dirinya yang memiliki, dimiliki Allah. Ngaten. Iku maksudnya sosial seperti ini. Jadi ning ati gak ana nit untuk ngeboti ora eneng. Mboten enten. Niki kalau ketuhanannya sudah puncak terhadapnya. Nggih ngapunten nika kata. Segala aspek apapun, apalagi itu yang ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan sosial umum, misalnya desa, ngoten. Wis ndelok keadaane kok sanjake wong-wong iki setuju. Iki diwenehi teropsi musala iki ngarep cek gak beberi. Cek gak ngkei terop terus cek gak beberi kambal di apa namanya di keramik. Allah nek ngutik atine wong iku gak iso wong iku nyegah. Walaupun panitia takmir mboten ngomong, nek atine iku Gusti Allah ngutik wis mboten leren dikongkon. Mungkin dia langsung nang panitiane takmir, tolong iki sampean keramik nek cocok sampean musyawarahno. Mana? Tolong iki ngene-ngene kurang. Nah, iku nek diutik Allah. Artinya dia melakukan atas pelepasan hal seperti itu plong karena tidak merasa memiliki. Seperti tukang parkir mau Pak, diambil mobil mewah mang diparkir no, digandoli no mboten Pak? Mboten. Sepeda gak digandoli, monggo ngoten. Ya kudu belajar dari apa namanya segi keilmuan terhadap tukang parkir. Ya seperti itulah tukang parkir. Gak melok memiliki, dasar gak ikut memiliki, itulah makanya yang memiliki ngambil itu mboten abot. Makanya orang yang mau meninggal, kalau ketuhanannya itu sudah mentok, ya iku sing ditunggu-tunggu memang nih. Mboten ana rasa khauf, rasa wedi, rasa khawatir, enggak. Mboten ngomong anakku sik cilik, bojoku sik ayu-ayu, mboten. Ada di situ. Nggih, ada lagi? Wonten niki. Yo. Assalamualaikum Gus. Kula badhe tanglet. Ya napa carane salat niku saged kusuk boten tolat-oleh. Pun matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekak padat ringkes. Jawaban kula nggih ngoten. Waktu jasad jenengan iku takbiratul ihram sampai salam. Tolong ati sampean terus ojo putus dikira sirul asroh. Di pos pertama su'aul basirah, artinya merasakan, mengimani segala hal apa yang terjadi mulai takbiratul ihram sampai salam itu semata-mata datangnya dari Allah, yaitu yang dimaksud lillahi ta'ala. Berarti hati sampean kudu sibuk merasakan keakuannya Allah di dalam sholat jenengan. Wis, iku caranya hanya di situ. Pertanyaannya cekak, jawabannya juga cekak. Wis, sekarang jenengan tinggal melatih menjalankan apa yang sudah saya katakan tadi. Aku yakin ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
hati jenengan nantilah nikmat damai. Pun ada lagi? Sampun? Yeah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita dalam hal masalah ilmu yang maksud dan tujuannya untuk dipahami dan dilaksanakan, dipraktekkan di dalam aktivitas sehari-hari kita. Semoga ilmu tadi estu disarangi Allah hidayahnya dan menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.